Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iif Dewa Ardana dengan NIM 18044411093. Di sini saya akan menjelaskan semiotika dari salah satu iklan, yaitu iklan Beng Beng. Beng Beng presents Ingredients of a Great Date. Cowok idamanmu, seikat bunga, musik nan romantis, mobil keren. Sayang belum komplit, untung ada Beng Beng. Dengan wafer yang renyah, karamel yang lembut, crispy, dan coklat yang lezat. Lengkapi bahagiamu. Beng Beng, unstoppable enjoyment. Pertama-tama, kita mengetahui dulu apa itu semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu tanda atau sign dalam ilmu komunikasi. Tanda merupakan sebuah interaksi makna yang disampaikan kepada orang lain melalui tanda-tanda. Dalam komunikasi tidak hanya dengan bahasa lisan saja, namun dengan tanda tersebut kita juga dapat berkomunikasi. Ferdinand de Saussure memaparkan semiotika di dalam kurs In General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Implis dari definisi tersebut adalah sebuah relasi, bahwa jika tanda merupakan bagian kehidupan sosial yang berlaku, ada sistem tanda dan ada sistem sosial, yang keduanya saling berkaitan. Dalam hal ini, Saussure berbicara mengenai konvensi sosial yang mengatur penggunaan tanda secara sosial, yaitu pemilihan, pengkombinasian, dan penggunaan tanda-tanda dengan cara tertentu, sehingga ia mempunyai makna dan nilai sosial. Sedangkan menurut Roland Barthes, melibatkan keberadaan mitos dalam model semiotika yang dikembangkannya. Barthes merumuskan suatu teori tentang mitos yang mendasari tulisannya dalam mitologi. Barthes mengungkapkan bahwa saat ini mitos adalah sebuah pesan, bukan konsep, gagasan, ataupun objek. Mitos menurutnya adalah bagaimana cara mengutarakan pesan, yang dimana mitos adalah hasil dari wicara atau parol, bukan bahasa. Denotasi adalah suatu wilayah yang dalam hal mitos merupakan sebuah sistem komunikasi yang dilihat dari suatu cara penandaan dan sebuah bentuk pesan yang mengandung makna untuk memperkuat pesan iklan. Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau paling tidak intersubjektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan makna konotasi adalah bagaimana cara menggambarkannya. Konotasi bekerja dalam tingkat subjektif sehingga kehadirannya tidak disadari. Audiens mudah sekali membaca makna konotatif sebagai fakta denotatif. Karena itu, salah satu tujuan analisis semiotika adalah untuk menyediakan metode analisis dan kerangka berpikir dan mengatasinya terjadi salah baca atau salah dalam mengartikan makna suatu tanda. Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang dianalisis dengan pendekatan analisis semiotika dari Roland Barthes. Semiotika dalam iklan Beng Beng versi Creative adalah pada scan 1 pada gambaran item cowok idaman atau juga disebut sebagai lelaki yang diharapkan. Pada video iklan Beng Beng ini lelaki bukan sebagai subjek utama, melainkan lelaki digunakan sebagai pelengkapan dari objek pada penelitian. Digambarkan bahwa item lelaki di sini ada dalam makna denotasi, dimaknai sebagai lelaki sebenarnya. Namun secara konotatif, lelaki bisa dimaknai sebagai pelengkap kebutuhan pendampingan wanita. Cowok idaman pada iklan ini diperlihatkan sebagai talent lelaki yang memiliki tampang, berkarisma, dan divisualisasikan sebagai cowok romantis. Sedangkan pada scan kedua, yaitu pada item kedua, yaitu bunga. Seikat bunga dalam pemaknaan denotasi pada visual iklan ini sebagai makna sebenarnya, yaitu bunga itu sendiri. Sedangkan pemaknaan secara konotasi, iklan bunga digambarkan sebagai simbol. Simbol dimunculkan sebagai buah dari mitos. Mitos merupakan bentuk-bentuk budaya populer, akan tetapi semuanya itu menurut Barthes jauh lebih dari sekedar itu.
kita perlu tahu mengenai konten sebenarnya, dan hal ini berarti kembali ke masalah semiologi. Kemudian pada item ketiga yaitu musik romantis. Pada iklan ini musik romantis dimainkan oleh talent yang berperan sebagai musisi yang memainkan biola yang muncul dari rerumputan di depan rumah si perempuan ketika dijemput oleh kekasihnya. Pada makna denotasi, iklan musik romantis dimaknai sebenarnya yaitu musik dengan irama biola yang dimainkan oleh talent yang berperan sebagai musisi yang memainkan musik dengan irama lembut. Pada makna konotatif iklan, musik dilihat dari aspek mitos yang diciptakan untuk suatu aktivitas yang berfungsi mendukung simbol kasih sayang, seperti halnya seikat bunga. Pada item keempat adalah mobil keren. Pada asumsi mobil keren secara umum bisa dipersepsi dua hal, antara mobil dengan modifikasinya dan corak yang unik serta menarik mata, atau mobil dengan kesan mewah. Di sini bisa dimaknai sebagai mobil mewah. Pada cerita iklan di sini sang pria mengajak jalan perempuan dengan menggunakan sarana transportasi mobil. Meski dalam iklan digambarkan keberadaan mobil mewah, namun pada cerita iklan tidak sesuai harapan karena sang pria mengajak wanita berpergian menggunakan taksi. Sedangkan pada penggunaan item terakhir adalah coklat, yang dimana pada cerita iklan ini coklat sebagai pengganti kebahagiaan si perempuan karena tidak bisa naik mobil mewah. Namun di sini penggunaan coklat digunakan untuk menonjolkan dari sisi produk. Secara makna denotatif, coklat dimaknai sebagai coklat dalam arti benda sebenarnya. Namun secara konotatif, coklat bisa dimaknai sebagai simbol dari pemberian cinta. Pada simbol coklat ini yang juga kerap digunakan sebagai simbol pemberian di hari kasih sayang, sebagai buah tangan pemberian lelaki kepada pasangannya.